Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Visandra Rizky Pradika, NIM 21240103038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS jaringan komputer saya. Nah, di sini ada soal yang pertama, yaitu ubahlah bilangan desimal berikut. Nah, di sini sudah saya jawab ya. Di sini ada desimal 180, binarinya adalah 10111010. Yang kedua ada bilangan desimal 190 yang bersama menghasilkan 276 dalam bilangan oktal. Di sini ada 200 bilangan desimal yang sama dengan C8 pada bilangan heksadesimal. Nah, di sini ada soal nomor 2, 3AB heksadesimal sama dengan apa dalam oktal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa 3AB sama dengan 1653 dalam oktal. Di sini ada soal nomor 3, 221 oktal sama dengan berapa heksadesimal, yaitu jawabannya ada 91 heksadesimal. Di sini ada soal nomor 4, sebutkan fungsi dari kabel berikut ini A, B, dan C. Nah, di sini sudah saya jawab bahwa yang A adalah kabel automatically choose connection yang akan digunakan untuk secara otomatis memilih kabel jenis lain yang dapat terhubung ke dalam jaringan yang dihubungkan. Lalu yang kedua ada gambar chopper strike. Ya, ini gambarnya chopper strike. Kabel ini dapat menghubungkan dua perangkat jaringan sekaligus dengan jenis yang berbeda. Misalnya menghubungkan PC host dengan switch atau hub, router dengan switch, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada gambar chopper cross. Jadi, ya ini kabel ini dapat menghubungkan dua perangkat jaringan sekaligus mirip dengan chopper strike, hanya saja jenisnya sama. Misalnya menghubungkan PC host dengan PC host, router dengan router, dan switch dengan switch, dan lain-lain. Ada soal kelima, sebutkan fungsi dari kabel strike. Iya, fungsinya sama seperti yang copper strike ini tadi ya. Kabel ini dapat menghubungkan dua perangkat sekaligus dengan jenis yang berbeda. Ya, misalnya ini bisa PC host dengan switch atau hub, terus router dengan switch, dan lain-lain juga. Ada soal ke-6, apakah perintah untuk mengaktifkan switch dengan bukti screenshot. Nah, di sini ada bahwa cara untuk mengaktifkan switch adalah menggunakan command enable seperti pada gambar di bawah ya, bisa dilihat di sini enable. Nah, setelah diaktifkan, si user akan masuk ke dalam privilege exec mode. Lalu di sini ada soal nomor 7, apakah fungsi dari line console 0? Fungsi dari line console 0 adalah konfigurasi distro yang digunakan untuk melakukan konfigurasi pada port konsol. Hal ini digunakan agar terkonfigurasi login pada perangkatnya. Dan salah satu kegunaan lainnya dari line console juga dapat memberikan sebuah keamanan password login saat masuk ke dalam perangkat. Lalu di sini ada soal nomor 8. Bagaimana cara mengubah password dari konsol? Buktikan dengan screenshot. Nah, ini adalah caranya. Cara mengubah password dari konsol adalah dengan menggunakan beberapa command berikut. Pertama, enable untuk masuk ke privilege exec mode, terus configure terminal, line console untuk masuk ke konsolnya, lalu beri passwordnya, password Anda apa, terserah ya. Terus login untuk mengatur loginnya. Di end untuk keluar kembali ke privilege exec mode, terus exit untuk keluar dari terminal. Lalu bisa dilihat di sini saat di atas adalah hasil setelah komen-komen di atas tadi telah dimasukkan, dan ketika si user mencoba masuk kembali ke privilege exec mode, nantinya akan dimintai password yang sudah ditentukan tadi. Baiklah, selanjutnya ada soal nomor 9. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah, jawabannya adalah kabel jaringan. Nah, untuk nomor 10 mengerjakan file PKA. Sebentar. Ya, kita tunggu sampai terbuka filenya. Sepertinya sudah terbuka ya.
masukkan nama dulu. Oke, nah ini ada di sini. Oke. Seperti Jarkom, pada UTS ini kalian hanya perlu mengkonfigurasi PC dan switch. Bagian 1 harus memasukkan semua IP ini dan subnet dan default gateway-nya ke dalam PC-PC yang ada. Kita buat seperti ini aja ya biar lebih gampang. Di sini masuk ke program desktop IP, tinggal paste saja. Nanti subnetnya akan langsung keluar ketika dipaste IP-nya, terus paste saja default gateway-nya. Sudah, ini berhasil. Lalu kita masuk ke PC 1. Oke, keluar. Copy. Isi 7. Selesai. Nah, kita akan masuk ke konfigurasi switch sekarang. Pertama, ke CLI. Ubah hostnya menjadi S0. Kita enter dulu untuk masuk. Enable, lalu hostnya menjadi S0. Oh ya, kita belum masuk ke sebentar. Komen ini sudah saya siapkan. Komen-komen untuk menyelesaikan UTS ini ya. Ini saya buat sendiri. Langsung saja sudah berhasil. Lalu soal yang kedua, banner, berbanner. Di sini ada sudah ada ya. Langsung saja banner. Lihat lagi apakah sama. Oh iya, bannernya sudah sama. Langsung saja enter. Lalu beri UTS Jarkom pada line console 0. Kita masuk ke line console dulu. Console 0. Jangan lupa login. Kembali ke privilege exit. Lalu password rahasia di exit mode. Langsung saja. Rahasia. Lalu save ke NVRAM.
Iya, ada yang salah. Ini sebentar. Oh, kita harus keluar dulu dari terminalnya. Dulu, ya, di sini. Enter saja. Oke, sudah. Yang ini sudah selesai, kita exit saja. Dimintai passwordnya untuk apa? Rahasia. Oh, bukan PPS. Cek results. Oh, ini sudah keluar assessment. Dilihat bahwa benar semua. Tinggal lanjutkan saja sampai switch 1 dan switch 2. Seperti ini. Untuk switch 1, CLI. Enter. Enable. Untuk terminal. Hostname-nya untuk switch 1 S1. Lalu delivery banner. Gimana tadi saya lupa. Pastikan dulu tulisannya sama, oke sama. Lalu apa tadi? Line console. Lalu beri privilege execute-nya, diberi rahasia enable rahasia. Lalu kita masukkan ke environment. Config apa tadi lupa saya. Config oke. Oke, save sudah. Lagi bisa. Oke, lanjut ke switch 2. Enter. Untuk terminal. Untuk hostname switch 2 S2. Lalu masuk beri banner pastikan dulu bahwa tulisannya sama. Oke, tinggal enter. Selanjutnya line console. Lalu enable. Oke, ini sudah selesai ya, sudah selesai semua. Mungkin itu saja dari saya. Oh, sebentar, ini tadi belum di save ya. Oke, bentar. Oke, sudah selesai, diminta password.
Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.